Masih lama sih bang itu ya. Udah pakai Ryzen 6000 series, sudah DDR5, RTX-nya untuk 3050-nya laptop bang udah lumayan banget. Aman sih untuk 2-3 tahun ke depan ya. Ya 2 tahunan lah gitu bang. Ibnu Azro Ananda, bang kalau LAN no internet padahal normal semua itu kenapa ya? Coba di enable disable dulu untuk LAN-nya, atau dicabut pasang dulu gitu. Dilepas terus pasang lagi. Biasanya itu bisa menyembuhkan tuh kalau no internet. Pastikan nyala ya. Untuk kabelannya itu artinya port RJ45 itu nggak ada yang salah. Kalau nggak salah kan, kalau ada yang salah kan nggak bisa gitu. Pastikan itu berfungsi dengan baik. Apa untuk kabelannya ngerakit sendiri apa beli udah jadi? Kalau beli udah jadi mah biasanya udah aman. Tapi kalau abang rakit sendiri ada potensi salah gitu. Dilepas pasang dulu aja atau di enable disable. Rafli, oh iya bang, PC itu enaknya pakai kabel atau sinyal kayak antena? Tergantung abang. Abang kalau di rumah ada wifi yang udah kenceng, kemudian nggak butuh latensi yang cepet-cepet banget juga, pokoknya pengen simple, nggak ada kabel banyak, kabel berseliweran mah bisa pakai wifi aja gitu, pakai antena wifi gitu. Atau kalau misalkan pengen internetnya lebih stabil, ya jelas pakai kabel, pakai kabelan gitu bang Rafli. Otis Terry, bang PC budget 5 juta, bang Terry kebutuhannya buat apa? Oh bang Terry sini gambarnya cewek, Neng kali ya. Neng Terry kebutuhan PC-nya buat apa? 5 jutaan. Mau dipakai buat apa? Nanti aku rekomendasikan. Soalnya 5 juta itu termasuk budget yang cukup nanggung ya. Artinya nanti kalau misalkan kebutuhan buat gaming, paling di mix dengan VGA second. Moderator, iya bang, soalnya bantu YouTuber baru. Simowing, oh dia suka live game triple S, sekarang dia main Wukong bang, terkadang pengen juga kayak dia. Iya sih bisa dicoba sih bang. Abang kalau misalkan mau coba, cobain aja nggak apa-apa. Di live streaming sambil main kayak gitu. Iya, hai bang Neng Terry. Ariandi 9060 XT 16GB sandingan sama Nvidia apa? 5060 lah. Atau 5060 Ti. Kebutuhannya bang Ariandi buat apa dulu nih? Kalau untuk murni gaming langsung aja ambil 9060 XT yang 16GB, itu worth it banget. Tapi kalau abang butuh untuk live streaming, kemudian produktivitas yang misalkan pakai softwarenya Adobe, itu aku rekomendasiin GPU-nya Nvidia bang Ariandi. Untuk performa gamingnya ya 5060 atau 5060 Ti ya, sekitaran itu aja. Jangan lupa sambil diseruput kopinya ya guys ya. Bang Fals, menurut abang kalau live streaming rakit PC budget 7 juta mending ambil Intel atau AMD? Intel bisa, AMD bisa Bang Fals, tapi yang pastikan VGA-nya dari Nvidia ya. Pastikan VGA-nya dari Nvidia biar abang tuh nggak susah-susah untuk masalah drivernya, kemudian untuk encodingnya juga punyanya Nvidia itu lebih bagus ya. 7 juta bisa pakai RTX 3050 kalau untuk streaming udah bagus. Seperti short yang barusan aku upload itu, untuk live streaming pakainya RTX 3050 dan Ryzen 5 5500. Tapi masih DDR4 memang. Ya karena kita maksimalkan performa CPU dan GPU-nya untuk kebutuhan itu tadi untuk live streaming. Gitu. Kalau untuk prosesornya bisa Intel, bisa AMD mah bebas menurutku sih sama aja gitu. Mau Intel bisa ambil i3 Gen12 atau kalau mau butuh core yang banyak bisa pakai Ryzen 5 5500 gitu Bang Fas. Moderator bang, moderator pengen nih bang, kalau rezekinya ada budget 15 juta full set pakai RTX 5060, ada saran nggak bang untuk mungkin atau mungkin harus nabung lagi nih bang buat dapat itu spek prosesor, rencana mau Intel. Kalau Intel bisa pakai Intel Core i5 Gen 13 ya. Intel mah bisa pakai Core i5 Gen 13. Tapi kalau misalkan abang mau ambil AMD di 15 juta abang bisa dapat 5060 Ti yang 16 GB loh bang ya. 5060 Ti yang 16 GB dengan Ryzen 5 7500F. Nah ini combo paling cakep di 15 juta, 14 juta 900 ribuan bang.
Tapi kalau mau Intel ganti aja prosesornya ke Core i5 Gen 13. Kemudian motherboardnya bisa pakai yang B760, itu udah cukup. Ibnu Azrul, bang aku pakai itu Gen 12 RAM 16 pakai RTX 3050. Buat streaming udah oke nggak? Buat streaming sambil main game nggak? Kalau sambil main game ya settingnya 1080p aja di 60 fps ya, di lock ya, jangan lebih, karena untuk live streaming kan juga kita terbatas di 60 fps aja. i3 Gen 12 RAM 16 GB itu spek yang sama dengan yang aku pakai sekarang, dan aku pakai GPU yang lebih kecil. Ini spek PC aku BTW Bang Ibnu. i3 Gen 12 GTX 1660 Ti. Ini live streaming kayak gini di YouTube, di TikTok mah lancar jaya, aman, gak ada masalah Bang. Stream game, coba dulu di setting untuk main gamenya, settingan grafisnya di 1080p dan di lock FPS-nya di 60 fps aja. Kemudian untuk streamingnya, abang pakai bitrate jangan terlalu tinggi. Taruhlah di paling speed rendah dulu di 7000. Di 7000. Nanti kalau misalkan masih mampu, naikin gitu untuk 8000, tergantung speed internet juga sih kalau untuk masalah bitrate, tapi semakin tinggi bitrate-nya semakin bening gitu. Cuman kalau untuk pakai RTX 3050 menurut aku di 8000 itu udah cukup bagus kok. Ini settingan bitrate-nya aku pakai 6500 aja, itu kualitasnya kayak gini. Tingkat kejernihannya. Bang kalau pakai Arya nih, Bang Arya, kalau pakai SSD NVMe mending pakai heatsink yang dari SSD-nya atau yang di Mobo? Kalau menurut aku mending yang di Mobo ya, karena itu udah nyatu dengan desainnya gitu, Bang. Bang Rafli, VGA 900, paling GTX 1050 Ti second sih Bang Rafli. GTX 1050 Ti second. Coba kita cari ya untuk rekomendasi VGA di 900.000 atau 1060 aja. Coba kali ada yang bekas dan murah itu. Ya memang bekas semua sih untuk 1060. Ya paling dapatnya kayak gini lah, 1050 Ti second itu Bang Rafli. Nggak bisa lebih ya, karena ya harganya di pasaran segini tuh, 1.045.000, nambah dikit lagi dapat Zotac nih, cakep juga tuh, desainnya cakep ya. Tapi ini second ya teman-teman, barang second itu ya pasti ada kurangnya lah dibandingkan dengan barang baru, ada kekurangannya. Sudah dapat full set Bang atau baru PC aja? Baru PC aja Bang moderator. 15 juta kayak gini baru PC aja. Abang tinggal beli monitor 1 jutaan itu udah cukup ya. 1 juta kayak Xiaomi G24 ini 1,4 juta. Nah, ini untuk PC, untuk apa namanya? Monitornya bisa ambil ini. Xiaomi G24i itu memang paling recommend sih di harga 1 jutaan kecil, karena dia udah 180 Hz dan dia udah Full HD. 180 Hz Full HD termurah memang ya dari Xiaomi nih, 1,4 jutaan. Cek aja di keranjang ya. Inyong Dream, Bang mau upgrade dari i5 Gen 12 ke AMD yang enaknya ke apa? Budgetnya berapa untuk upgrade-nya? Kalau mau ke AMD i5 Gen 12 pakai DDR4 atau DDR5 Bang? Kalau DDR5 langsung aja ke 7500F itu udah cukup bagus ya. 7500F pakai motherboardnya yang B650 gitu Bang Inyong Dream. Wawa Angkun Bang, monitor 19 in 500k worth it? Bekas ya Bang, apa baru nih? Cuman kalau motor 19 in kayak nggak kekecilan nggak sih Bang? Kalau Abang cukup ya gasin aja. Tapi kalau menurut aku paling kecil tuh untuk sadar sekarang tuh 22 inch Bang. 22 inch Abang bisa dapat 900.000 tuh di MSI. MSI Pro MP22. Nih. Itu cuman 900 ribuan kok. MSI Pro MP22. Ini 22 inch di 1 jutaan nih. 22 inch 100 Hz Full HD Bang. Resolusinya udah cakep lah, udah bening lah. Bang moderator, apakah bisa order dan rakit sama Abang dengan 15 spek Vega 5060 aja Bang? Gimana? Bisa dong. Bisa Bang moderator. Alhamdulillah, terima kasih Bang Rafli. Terima kasih banyak ya untuk diamondnya nih. Bang Rafli nggak usah repot-repot ya, uangnya dikumpulin aja Bang Rafli. Tapi ini terima kasih. Tapi untuk berikutnya aku saranin buat Bang Rafli kumpulin aja uangnya, terus beli part PC-nya ya. Mudah-mudahan segera terakit Bang Rafli ya. Thank you banget nih Bang Rafli nih. 1050 Ti untuk budget 1 jutaan ini yang paling aku rekomendasiin sih, karena
Ya segini 1 juta kita mau apa gitu. RX 580 bisa kalau performa kebutuhannya buat gaming doang. Atau kalau misalkan mau yang baru juga masih 1,4 1,5 tuh RX 580. Bang Navin, akhirnya Mas live lagi. Halo Mas Navin. Aku udah live dari kemarin malam loh. Kemarin malam aku live, tadi malam aku live gitu, dan ini aku live lagi Bang Navin. Selamat datang kembali Bang Navin, selamat bergabung. Mudah-mudahan PC-nya segera terakit, atau kalau misalkan udah punya PC bisa di-upgrade ya Bang Navin ya. Ya, Bang, kalau aku emang fokus ke CPU intensive task, lebih mending 7500F plus GPU murah atau Ryzen 5 5600 plus RX 6600. Kalau ke CPU tasknya aku rekomendasiin ambil Ryzen 7-nya aja. Ryzen 7 yang 8700F. Itu core-nya lebih banyak tuh, 8 core 16 thread. Kalau 5600 masih 6 core 12 thread. 7500 juga masih 6 core 12 thread. Better ambil kayak butuh core banyak, ambil Ryzen 7 8700F, itu harganya hampir sama dengan yang Ryzen 5 7500F. Lah Ryzen 7 8700F dia udah 8 core 16 thread, Abang bisa pakein VGA yang murah ya, kayak misalkan RX 6600 atau RTX 3050 kayak gitu. Bang Navin, kalau PC budget untuk PC kerja boleh Bang. Untuk kerjanya kerja apa dulu ya? Gamer juga pekerjaan tuh kalau misalkan dia sehari-hari hidupnya dari gaming. Bang Ijat, rakit PC 10 juta full set buat main GTA Roleplay plus streaming. 10 juta full set ya Bang ya. 10 juta full set buat streaming juga. Tuh, maunya banyak banget sih Bang. 10 juta paling RTX 3050 ya Bang. Terus tambahin monitor. Streaming kan ya pilihannya ya, ini udah DDR5 Ryzen 5 7500F, ini udah bagus banget nih. RTX 3050, terus 1 juta lagi buat monitornya. Ambil Xiaomi ataupun MSI, itu udah bagus. Wishlist Abang pengen beli RTX 5060 juga. Iya Bang, karena bagiku aku nggak butuh GPU yang performanya luar biasa gitu, karena aku nggak main game berat juga. Jadi 5060 buat streaming sih udah cukup ya, karena ini live streaming ini aku pakein GTX 1660 Ti teman-teman. Ini udah cukup juga. Cuman ya kadang kita pengen upgrade kan, kita butuh refreshment, butuh upgrading. Ya aku wishlistnya 5060. Untuk live streaming mah udah cukup lah buat aku gitu, karena aku live-nya pun ringan kayak gini, nggak sambil main game berat. Bang Rafli, rencana rakitnya sama Abang yang 4 juta itu belum ada VGA-nya, nanti mau ku tambah. Oh begitu. Boleh Bang Rafli, kita di Discord aja ngobrolnya ya. Bang Navin, budget PC kerja 3 juta ada. Navin, kalau abangnya punya 3 juta, nambahin 1 juta dikit lagi. Biar enaknya itu agak lama. Pakai Ryzen 5 5500 GT di 4 jutaan. Jadi lebih baik tambah 1 juta lagi, abang nanti dapat 5500 GT. Navin ya. Gitu Navin, ada saranku kayak gitu, daripada 3 juta itu nanggung banget tuh. Banyak soalnya nih yang budget 3 juta untuk editing sama gaming dikit-dikit. 3 juta tuh nanggung banget ya. Karena kita dapat apa sih 3 juta pakai 3200G gitu. Kurang worth it ya. Nambah 1 juta abang dapat 5500G. Nah, nanti udah 6 core 12 thread, sudah ada IG punya yang cukup bagus dari 5500 GT ya. Harganya di 4,2 juta aja. Faya, oke makasih Bang, waktunya nabung. Semangat Bang Faya. Bang Navin, kerjanya ringan banget, ngeprint tapi jangan lemot. Ngeprint 3 juta bisa sih. Cuman kalau abang kan yakin tuh nggak mau pakai buat gaming ringan gitu, tinggal diganti prosesornya aja ini ke 4500 mungkin. 4500G gitu ya. Vals, emang mau seri A dan B bagus mana Bang? Bagus seri B Bang Vals. Bang minta akun Steam dong. Aku nggak punya akun Steam. Akun Steam aku punya, cuman aku nggak mainin gitu Bang Navin. Hai Bang Navin ya. Ijat, oke. Ijat, monitor yang mana Bang? Saya pemula. Itu cek ranjang di pojok kanan bawah Bang. Cek ranjang di pojok kanan bawah itu ada monitor Xiaomi G24i. Itu udah bagus untuk harga 1 jutaan. Bang Rafli, oke. Thank you Bang Rafli. Mas, masalahnya ortuku nggak mau 4 juta, 3 juta pakai DDR3. Hah? Apalagi DDR3? Kurang worth it Bang Navin. Kalau misalkan mau maksa 3 juta ya. 3 juta, sebentar ya aku buatin 3 juta. Ini paling murah nih.
3 juta ya, 3 juta. Kayaknya nanggung banget sih Bang Navin, tapi yang nggak apa-apa, kita coba 3 juta ya. Kita tinggal ganti prosesornya aja. Ini buat Bang Navin, 3 juta Bang. Navin dulu mau rakit PC yang 5 juta kayaknya Bang Navin. Nggak jadi kah rakit PC 5 juta? Oh, di sini aja, di sini. Jangan pakai DDR3. 3 juta bisa pakai DDR4, Bang. Ntar aku cariin biar bisa. $3.200, 1.026.000. Oke, kita pakein ini aja nih. Tiga 3000 seri saja mungkin udah cukup ya. 3.400 G sih. Nih buat Bang Navin nih. $1.078.000. $3 juta ya. Ini kalau maksa banget sih 3 juta. Terus motherboardnya pakai yang murah aja motherboardnya. Biostar A520. $806. RAM-nya pakai yang murah aja. Kita cari RAM yang murah ya buat Bang Navin ya. Pakai RAM yang telanjang aja ya, RAM yang nggak ada heatsinknya. RAM DDR4. Ntar Bang, kita buatin punya Bang Navin ini biar mudah kerjanya nggak lemot.
ya. Kayaknya ini 501.000. Oke, masukin sini 3.400.000. Dikit lagi pakein cooler murah aja. Stok cooler AMD AM4. Ini kayaknya harganya 60 ribuan nih. Ya kan, 50.000 tuh ada tuh. Ada yang 30.000, seriusan. Oh, Athlon. Inilah. AMD Fan Cooler Original Horizon AM4. Kita masuk ke DB, coolernya wait, 67.000 untuk stok cooler AMD. Aku punya 2 tuh. Kalau mau beli di aku aja. Nih, Bang Navin, PC 3 jutanya. Casingnya pakai kardus aja kali ya. Tuh, Bang Navin, casingnya bisa pakai kardus. Tapi jangan kardus juga lah, kasihan tuh nanti. 3.300.000 Bang Navin. Ya, maksa paling rendah itu 3.300.000. Moderator, aku mau bat nih Bang, cuman daya hanya 900 watt Bang. Mana kebutuhan aku rencana buat live streaming game berat kayak AAA, God of War sama GTA 5 set medium. Highest sanggup gak Bang tuh rumah? 650 watt kayaknya sanggup. Aku bilang kayaknya ya Bang ya, 900 watt itu karena mepet banget tuh 900 watt. Aku juga pakai 900 VA rumahku. Cuman 900 VA itu cuman ada di ini aja, di ruangan aku aja. Jadi untuk elektronik kayak mesin cuci, pompa air, kulkas, dispenser itu beda lagi. Jadi kayaknya mepet sih Bang moderator. Ijat Bang, kalau rakit PC sendiri tuh buat baut sama obengnya udah di sana apa harus punya? Kalau mur dan bautnya udah di sana, tapi kalau obeng itu harus punya Bang. Navin buat ortu yang 3 juta. Tuh, Abang masuk ke spreadsheetnya aku aja nih di sini ya. Langsung masuk ke spreadsheetku aja di sini tuh. Joshua, Bang, budget 12 juta udah bisa pakai 9060 Ti. Hah, 9060 Ti nggak ada kali. 9060 XT ya? Bisa 9060 XT. Yang 16 GB bisa. Bisa banget 12 juta. Aman sih. 12 juta mau 9060 XT udah bisa. 50 Ti 16 GB juga bisa tuh, tapi di 14 juta sih. Kalau mau pakai 9060 XT pakainya DDR4. Tapi sayang sih, jadi kurang balance. RX 580 sama i7 Gen 4 masih cocok main game kah? Masih, Bang. Kalau aku mau order ntar aku mau hubungi Bang lewat mana? Discord boleh, DM boleh, atau WhatsApp juga boleh. Bang moderator. X580 iya masih bagus. Jangan spam nanti nggak dibaca. Iya cuman aku kalau misalkan kalau lagi buat racikan karena memang itu butuh waktu ya, kita harus mikir juga. Jadi nggak bisa sambil kayak gini. Bang anak kampung, tabunganku 2 juta pas, pengen banget main game GTA, Minecraft di PC, bisa gak Bang? Yang bekas juga gak apa-apa. 2 juta bisa, cuman nanti dapatnya Core i dapatnya itu Bang. Spek bekas, tempatnya bekas bener. Cuman aku belum buat yang 2 jutaan sih. Mungkin besok lah, karena jarang banget yang nanya. Bang Daniel, halo Bang Daniel.
Halo Bang. Bang Fas, jadi kalau aku ganti jadi B450M tambah baik ya Bang, yang di kontenmu yang terbaru. Kontenku yang terbaru. Aku lupa tuh. Kontenku yang terbaru di berapa sih ya? 8 juta kayak nggak salah. Oh ini. Kalau misalkan mau yang lebih bagus, yang jelas lebih bagus, ya B450M lebih bagus. Tapi kalau saran sih sekalian ke B550 itu juga lebih bagus lagi gitu, B550. Tapi kalau mau ke B450 udah lebih bagus daripada A520. Oh ya Bang, saat saya press harganya 5 juta bisa sampai 5,8 udah full set termasuk monitor. Gasin aja. Ditunggu kontennya PC 2 juta. Siap besok ya. 2 juta aku udah punya PC 2 juta tuh kayak gini. Bentukan PC 2 juta tuh kayak gini. Abang anak kampung kayak gini nih. PC 2 juta tuh kayak gini nih. Rakit PC 2 juta nih. Ini PC 2 juta, nggak bohong, serius beneran ini PC 2 juta tuh. Tapi PC-nya aja ya. Ini PC 2 juta. Nih yang nama motherboardnya pakai ini. Kyo H61. Nah, Kyo H61. Terus RAM-nya DDR3 ya. DDR3 16 GB. Tuh. Bentuknya kayak gini, yang PC 2 juta. Oh, gambarnya nggak lurus. Nih. Ini PC 2 juta, Bang. Kelihatan kan? Itu Bang anak kampung. Halo Bang Edward Dana. Hai Bang. Sambil diseruput kopinya teman-teman ya. Hai Bang Rian. Gila Bang, emang bisa 2 juta bisa itu? Bisa 2 juta tapi tanpa VGA. Nih 2 juta. Very serius beneran aku kan. Speknya gimana? Speknya kayak gini nih. Nih, 2 juta 20 ribu. RAM 16 GB 200 ribu, i5 Gen 3 200 ribu, coolernya bisa lebih murah itu. Cuman kalau buat ngedit di office mah udah enak. Ini yang bikin mahal apa? Fan. Ini fannya aja nih 160 ribu. Sama casingnya itu 300 ribu. Jadi ini fan, casing sama cooler itu 260, 360, 700 ribu sendiri. Bisa lebih murah tuh. Edwarda, PC Core Hore under 900 kak. Abang dapatnya kayak gini. Tapi casingnya bukan ini. Ya dapatnya kayak gini, tapi casingnya bukan ini. Terus fan-nya juga bukan ini. Coolernya juga bukan cooler ini. Tapi motherboard, prosesor, RAM masih sama. PSU masih sama. PSU-nya pakai PSU yang lebih murah lagi deh. 900 ribu gitu. Gak bisa main itu, dan saya Intel Bang lebih suka AMD. Iya nggak bisa main, kalau buat kerja mah udah bagus. Buat ngeprint tuh, buat bapaknya Bang Navin mah udah bagus. Casing bekas, fan bekas, PSU bekas, gas. Nah, meledak, gas. Bang lebih suka AMD atau Intel? Kalau untuk DDR5 aku lebih suka AMD sih. Aku lagi pengen Ryzen 7 8700F gitu. Entah kenapa tuh. Aku pengen Ryzen 7 8700F. Iya. Lebih suka AMD untuk DDR5-nya. Cafe latte, cara biar tahu daya listrik rumah itu kayak mana, Bang? Cek aja di meterannya. Ada tulisannya tuh berapa VA. Ada yang paling kecil tuh 450 VA gitu. Di atasnya ada 900, ada 1300 kalau nggak salah tuh. Dicek aja, ada tulisannya kok. Yang 2 juta tadi udah bisa main game Bang. Main game ringan bisa. Kalau buat main game berat ya nggak bisa Bang. Nggak ada VGA-nya soalnya ya.
Bang Daniel, cek di meteran atau bill habis beli token. Betul. Oh iya, di meteran kan itu ada nomor ID pelanggan. Itu masukkan aja gitu. Kalau mau beli di Dana atau di mana itu nanti keluar kok berapa VA-nya. Kalau GPU Nvidia, Asus, AMD atau Intel punya Bang? Aku pakai Nvidia dong. Kok ada Asus sih? Nvidia lah. Nvidia bisa dari Asus, bisa dari Zotac, bisa dari MSI. Yang 1000 IMP per KWH itu ya? Bukan, itu mah harga per KWH-nya, bukan itu, Bang. Bang, bisa bantuin attach Windows 11 gak? Gak ngerti cara attach Windows 11. Maksudnya gimana, Bang Naupin? Kalau ASRock, kalau buat budget mending yang HD ya, Bang. Tapi emangnya beda yang HDV dan Pro itu apa, Bang? Beda lah. Yang HDV dan Pro itu beda, fiturnya beda. Yang lebih bagus yang mana? Yang lebih mahal. Di KWH pencet 41 terus enter, ntar kelihatan berapa. Thank you Bang Ariandi untuk tipsnya. Motherboard AM5, AM4 termurah nih. Dari ASRock ada yang Pro, ada yang HDV. Bedanya di mana? Nah, kita bandingin ya. ASRock A520M HVS ya. Sama ASRock A520M Pro. Sama-sama ASRock ya. Yang ASRock nggak ada yang Pro nih. B450M yang Pro itu. Oh, yang B450M Pro sama B550M HDV. Kalau chipset yang lebih bagus sih yang 550M. Ini yang Pro B450. Bagusan yang Pro Bang ya. Untuk motherboard bagusan yang Pro. Dari pin powernya aja kita udah bisa lihat nih. Dia cuman 4 pin power nih ya. Coloknya cuma 4. Pinnya cuma ada 4. Sedangkan kalau Abang beli yang Pro itu 8. Artinya dia dapat mensuplai, menghandle prosesor dengan TDP yang lebih tinggi. Untuk slot RAM-nya juga cuma 2 slot, yang ini bisa sampai 4 slot kayak gitu. Jadi bagusan yang Pro ya. Meskipun chipsetnya lebih baru yang B550 kayak gitu. Anak kampung LDR4 i3 Gen 6 RAM 16GB SSD 256 GTX 750 PSU 500 watt. Kalau gini main game berat gimana? Game beratnya apa dulu? Kalau speknya kayak gitu sih kurang rekomen ya buat main game berat kayak Wukong, kemudian apa bisa cuman nanti resolusinya yang dikorbanin. Bang Daniel ya, GTX 75 Ti yang baru harga 900.000 nggak kuat nggak Bang buat upgrade PC kantor i3 Gen 4? Sekarang pakai VGA belum? PC-nya udah pakai VGA belum? Atau kalau belum ya worth it juga sih. Tapi kalau menurutku nambah 100.000 lagi aja dapat 1050 Ti Bang Daniel. Ya, Bang Daniel nambah 100.000 lagi dapat 1050 Ti. Itu lebih worth it menurutku. Bang Now anak game apa? Iya, game apa dulu? Betul. Glenn, monitor buat gaming IPS atau VA? Kalau panel mah aku nggak begitu rewel ya. Yang penting kalau misalkan buat gaming, kalau misalkan butuh hertz tinggi, cari yang hertznya tinggi. Kalau nyari akurasi warna ya IPS lah. Rata-rata lebih bagus. Raven, Bang, mending RTX 3060 Ti atau RTX 5060? Kebutuhannya buat apa? Kalau nyari performa mungkin RTX 3060 Ti dapat
dengan performa yang sedikit lebih bagus mungkin ya, karena aku nggak ngebandingin secara langsung. Tapi yang jelas RTX 3060 Ti itu harganya second dan jelas lebih murah dibanding 5060. Tapi kalau aku disuruh milih, aku jelas milih 5060. Kenapa? Dia fiturnya lebih baru, kita dapat VGA baru, garansinya jalan, hatinya aman, tenang gitu. Jadi aku pilih 5060. Tapi kalau abang lebih mentingin harga yang lebih murah, mungkin 3060 Ti bisa jadi pilihan juga buat Bang Raven. Rafael Brian, prosesor paling optimal untuk Vega RX 6600 apa ya Bang? Untuk RX 6600 mah Ryzen 5 5500 juga udah bagus. 5600 juga udah cukup lah untuk handle si RX 6600. Atau kalau mau dari Intel bisa pakai Intel Core i5 Gen 12. Itu juga udah cukup untuk RX 6600 Bang Rafael. Bang Troy, itu Mopo udah bisa Wi-Fi-an? Yang mana? Belum. Kalau yang di sini belum nih, yang ada di layar ini belum bisa Wi-Fi. i5 13600 KF watt Itga Bang sekarang harganya berapa ya? Kita coba cek di marketplace nih. Di sini i5 13400F KF ya. (13.400 KF harganya ada di 13.400 KF 4.4,4. Menurutku sih kurang ya Bang ya. Menurut aku kurang rekomen nih. 6 core 8 thread. 6 core 8 thread untuk performance-nya, tambah 8 efisiensi core di 20 thread. Coba AMD aja Bang Iwan. Kalau game 15 GB ke bawah masih bisa mulus, cuman grafiknya agak kurang. Kalau game itu sih aman-aman aja. Thank you Bang No udah kasih feedback, udah kasih sharing pengalaman. Bang Vega yang performanya lumayan dan wattnya nggak gede selain RTX 3050 GB apa Bang? Nggak ada lah. 3050 itu yang paling wattnya kecil, cuman 70 watt doang, itu tanpa pin power. Abang nyari Vega yang lebih hemat dari itu kayaknya nggak ada deh. Dengan performa sebagus RTX 3050 untuk TDP di 70 watt doang. Mending RTX 4060 apa Art B580, kebutuhannya buat apa? Kalau aku sih lebih rekomendasian RTX 4060 Bang Denny. Main Bang rekomen buat PC 2 juta lebih bagus pakai VGA atau iGPU. Soalnya kalau ngambil VGA pasti CPU plus mempunyai seri lama. Kebutuhannya buat apa dulu Bang main? Buat apa dulu Bang Min? Kalau buat gaming ambil yang ada VGA-nya, tapi kalau enggak ya pakai iGPU aja udah cukup untuk ngerjain tugas-tugas ringan kayak Word, Office, Excel, PowerPoint, Zoom dan lain sebagainya mah tanpa VGA udah aman pakai iGPU aja. Kalau PC budget under 9 atau 8 juta, gua saranin pakai Ryzen ya, karena awet dan lebih hemat daya. Tuh dikasih pengalaman dari Bang Nau ya. Thank you Bang Nau. What is this? Oh, sorry ya teman-teman, tadi ada muncul notif ke klik nggak? Bang Iwan, pasangin RTX 5060 Ti. Yang enak dipasangin RTX 5060 Ti. Ryzen 5 7500F. Itu udah enak. Ryzen 5 7500F. Ya, Ryzen 5 7500F. Atau kalau misalkan mau dari yang sedikit lebih bagus lagi ya, bisa ke 7000 series yang ke Ryzen 7. Misalkan abang mau 7700 atau 7600X, itu juga udah lebih bagus daripada Ryzen 5 7500F Bang Iwan. Insan, Bang gue rencana rakit PC pakai Ryzen 5 5600 RTX 3050 di listrik 900 WA. Bisa gak Bang tanpa jiglek? Tergantung dipakainya di rumah Abang tuh buat apa aja Bang Insan. Kalau misalkan RTX 3050 Ryzen 5 5600 pakai PSU 500 watt itu udah cukup sih. Kalau misalkan di rumah nggak dipakai buat AC gitu, insya Allah bisa. Insya Allah ya, karena aku nggak tahu tuh abang di rumah pakai alat elektronik apa aja. Edo Wardana, itu nama toko di Tokpednya apa Bang? Nama tokonya apa Bang Edo? Kalau aku di Tokped mah seringnya belanja di COC atau di Enter atau di Expert gitu.
Aku nggak punya toko di Tokopedia, nggak jualan barang soalnya. Troy SS, wih 3050 6 GB seri RTX yang paling rendah ya bang, voltage-nya iya 70 watt doang. Lirza, i3 Gen 8 mending Bobo H110M atau H310M please bang, jangan mending i3 Gen 12, aku cuma pakai buat YouTube sama browsing aja. Kalau buat i3 Gen 8 sih, kalau misalkan cari yang termurah aja lah. Kalau misalkan H110 udah cukup ya ambil itu aja. Bima Gaming, bang PC bang buat PC 1 juta buat PC dapatnya kayak gini. Dapatnya kayak gini nih bang nih. Ini PC 1 juta ya. Ini serius nggak bohong. Motherboardnya ini, RAM-nya ini, SSD-nya ini. Tapi coolernya bukan ini, PSU-nya bukan ini, fan case-nya bukan ini. Kalau ini 2 juta ini 2 juta. Kalau ini 1 juta berarti pakai PSU bekas, pakai cooler bekas, gas gitu. Gitu Bang Bima. Kiwi, spek PC lu, spek PC gua nih. Ya, murah. PC aku mah PC murah aja. Bang Fals, oke Bang. No, makasih sarannya. Sama-sama Bang Nau dan Bang Fals ya. Di zaman aman ya dari segi grafik Bang kalau game kayak Maple Story, Dragon's Lost Ark gitu. Aku belum pernah main game itu. Bisa komen ya teman-teman, sorry. Tapi Bang Nau udah kasih saran tuh. Udah bagi pengalamannya. Fantasi, Bang kasih saran casing mini kayak Deepcool beserta isinya budget 5 juta. Mini ITX ya, mini ITX 5 juta kayaknya susah deh bang. Gen 9 bagusnya apa? Gen 9 bagusnya nggak dibeli bang, abang beli yang Gen 12 aja ya. Karena harganya tinggal dikit lagi sih. Bang, gua suka lihat konten video short lu, jadi gini bang. Gimana bang? Saran dong, gue kan pakai GTX 950 OC. Nah, prosesornya itu i5 Gen 4. Kira-kira aku up ke i7 Gen 4 watt gak bang? Kalau ada saran bang, Bobo masih DDR3. i7 Gen 4 tuh harganya masih sekitar berapa sih ya? i7 Gen 4 tuh. i7 4790 kak. Kita lihat harganya dulu aja di. Nah, ini masih sekitar 600.000. Gimana ya kalau untuk PC-PC jadul agak lawas kayak gini ini masih DDR3 ya. 600.000 untuk prosesor DDR3 menurutku kurang worth it gitu Bang Wendis. Abang kalau aku boleh kasih saran mendingin uangnya ditabung lagi dulu aja. Nanti upgrade-nya ke DDR4 gitu. Upgrade-nya ke DDR4. Bisa pakai i3 Gen 10 itu juga udah lebih bagus nih Pak. i3 Gen 10 i3 10100F yang tray Alah. Mana tadi? Sorry 10100F tray itu harganya juga di 800 ribuan. Itu lebih bagus daripada i7 Gen 4 nya abang. Nih bayangin bang, nih bayangin 750.000 i3 Gen 10 ya bang ya. Yang abang incar tadi itu Gen 4 DDR3 750.000 juga. 600.000 abang tambah 100.000 lagi dapat i3 Gen 10. Kalau aku sih mau upgrade langsung ke DDR4 aja. Jadi untuk yang itu juga 4 tuh kurang worth it menurutku. OC ngeblur bang tulisannya. Iya kah? Masa ngeblur sih teman-teman? Mana ngeblur? Ini nggak ngeblur kan? Aryandi tambah daya KPLN gampang. Tuh dikasih saran ya sama Bang Aryandi ya. Raftixkun i5 Gen 13 sama RTX 5060 RAM 32 DDR5 perlu PSU apa? Pakai yang 650 watt lah, itu udah lebih dari cukup. 650 watt bisa pakai ini nih bang, nih aku tambahin di keranjang ya. Pakai PSU namanya yang udah sertifikasinya bagus ya, sertifikasinya bagus sekalian gitu. Nanti abang aman untuk kedepannya kalau mau upgrade nih. PSU yang sertifikasinya udah gold dan harganya terjangkau, itu namanya PC cooler.
Dia 800 watt, itu udah lebih dari cukup dan dia udah full modular. Kalau budgetnya ada sih gasin, ini harganya di 1 juta, 1 jutaan. Kok 1,6 di sini? Oh, yang ini, sorry, aku salah nih, salah. GIK 700. Tambahin lagi. Ini cuma 990.000. Dapat PSU 700 watt 80 plus gold full modular. Ini PSU terbaik untuk harganya nih. Nih ya, yang 700 watt. Kalau mau yang 800 watt nambah 100.000 lagi. Cek di pojok kanan bawah, itu ada keranjang. Cek aja, diklik. Nanti abang masuk ke barang-barang yang aku rekomendasikan. Rakitan 3 jutaan bang, mentok 4 juta. Mentok dimentokin aja yang 4 juta ya bang Kiwi ya. 4 juta abang ambil ini nih, 5.500 GT di 4 juta. Ini 4 juta bang Kiwi. Gasin ini bisa masuk ke link spreadsheetnya di sini ya. Iwan Muslim, Ryzen 7 8700 kurang worth it kah bang? Untuk dipastikan sama 5060 kurang ya. Karena PCI-nya dia masih PCI 4 dan jalan dikali 8 juga. Malah better 7500F. Atau kalau budgetnya ada langsung ke 7600 atau 7700. Nih, langsung ke 7700 aja atau 7600X lah. Itu daripada 8700. 7700 itu lebih bagus bang, tapi harganya 2 kali lipat sih, 5,2 juta. Part-part yang nggak disarankan second apa aja bang? Yang nggak disarankan second, yang nggak aku sarankan second, yang pertama PSU, yang kedua motherboard, yang ketiga itu VGA, yang lain-lain boleh. RAM boleh second karena dia garansinya lifetime. Kemudian fan boleh second lah, karena fan itu kan jarang rusak. Prosesor juga boleh second karena dia jarang rusak juga. Kayak gitu sih. Casing boleh second, casing nggak ada masalah. Tapi kalau untuk motherboard, PSU, motherboard itu VGA aku kurang rekomend second sih. Berapa watt? 700 watt udah cukup. Tapi kalau mau 800 watt bisa tuh. Pakai PC cooler yang tadi aku sematkan di pojok kanan bawah itu, di keranjang ada, abang klik aja. Nah, di situ ada yang 700 watt, ada yang 800 watt. Harganya sangat terjangkau di 900.000 dan di 1 jutaan. Sudah sertifikasi 80 plus gold dan sudah fully modular. Naik medieval i3 Gen 6 HSF 30 baru, Mobo 10, support Gen 6 789, RAM 16 DDR4. Gimana bang? Berapa ini bang? Cek aja di marketplace bang. Abang suruh aku ngecek. Lama-kelamaan nanti. Fonim, Bang Fonim, hai Bang Fonim, waalaikumsalam Bang Fonim, mudah-mudahan sehat selalu ya, selamat datang nih. Kayaknya agak telatan nih Bang Fonim. Bang Fadli, ya oke, selamat datang Bang Fadli. Ariandi, i3 Gen 12 Tech 700 kan dapat. Nah itu daripada i7 Gen 4 ya kan, masih di DDR3. It's kayak Fonim bah, sudah kuduga. Gimana? Saran Mobo, kalau gitu Bang DDR4 yang support Windows 11. DDR4 mah support Windows 11 semua. Ngeblur sinyalku bang. Oh gitu Bang Edo. Backstreet bang, minta saran kalau mau beli casing mekanik Master C34 Pro, kayaknya belum dijual di Indo. Ada forwarder rekomend kah? Aku nggak tahu sih kalau misalkan beli casing dari luar negeri Bang Backstreet, kurang paham juga ya. Aku cuma belinya di marketplace lokal aja ya, di Tokopedia, di Shopee. Maaf Bang Backstreet, aku nggak bisa bantu lebih jauh. Ariandi, nggak saran PSU ada XPG. Yang XPG reaktor itu ya, saran sih bagus ya, cuman aku belum sempat masukin ke sini aja nih. Tipenya apa bang? Nanti aku masukin nih biar jadi dibeli sama teman-teman. Core reaktor 2 ya, coba cari ya, core reaktor 2. Bang Ariandi. Nah, ini dia nih. Ambil dari toko yang mana ya? Dari official store-nya aja deh. 850 80 plus full modular 1,7.
Kalau misalkan dibandingin sama PC cooler sih bagusan ini, cuman harganya juga lebih mahalan ini. $1,7 nanti masuknya di sini nih. Tapi daripada FSP Vita sih kayaknya lebih rekomen ini deh. Daripada FSP Vita ya kan. 1783 lah. 1783. Lebih baik beli yang ada di Indo ya, karena biaya kargonya mahal. Thank you Bang Now udah ngasih masukan. Bang, update kecepatan RAM dari 2600 ke 3200 worth it gak? Kalau cuma buat main game worth it sih. Aku bacanya gimana nih guys? Aku Futa Bang, kalau set komplit yang udah bisa game AAA sambil streaming pakai avatar VTuber berapa totalnya? 7 juta lah udah bisa tuh. Seidul Khair, Ryzen 7 5700X dipasangkan sama 5060 Ti 16 GB gimana Pak? Cakep tuh. Sorry, 5700. Gak mau ke DDR5 Bang. 5000 series tuh masih PCIe 4 tuh kebanyakan. Ke DDR5 aja 7600X atau 7700 gitu. Kalau budgetnya ada sih langsung sekalian ke 7700X aja. Atau kalau budgetnya nggak mikir ya, langsung ke 7800X 3D, 7900X 3D, gitu Bang. Saran dari aku tuh kayak gitu. Jangan pakai yang DDR4 lah, udah 5060 Ti masa pakai DDR4. Raftix Kun, got it, thanks you. Sama-sama Bang Raftix. 1060 3GB rawan rusak ke Bang, katanya RTX series GTX series 10 itu banyak yang dijadiin mainer. Iya, cuman kalau misalkan rawan rusak atau enggak tuh aku nggak tahu ya Bang ya. 1060 aku juga pakai nih GTX 10 series 16 series ya berarti ini ya 1660 Ti soalnya. Cari belum dapat di Indo Bang, tunggu aja Bang Bangsit sabar gitu. Artoria besok SPK gue bagus gak? Bagus Bang Artoria. Bang, aku baru ada komponen casing sama storage buat rakit PC, saran 2 juta gaming kalau bisa udah DDR4 2 juta Bang, pakai ini aja. Nggak pakai VGA ya, 3400G sama Biostar A520. Abang udah punya PSU belum? PSU belum ada ya. Berarti pilihannya ini casing sama storage 2 juta DDR4. Storage-nya udah ada, PSU ini berapa nih? 2.700.000 ini. 2.700.000 Abang belinya Ryzen 5 3400G. Motherboard Biostar 800.000. RAM-nya mungkin bisa dikurangin ya karena ini RAM-nya 16GB 500.000. PSU-nya 360.000. Totalnya 2.743.000. Alia Versia, Bang, kalau gitu saran PSU yang budget di bawah 600k ke bawah. PC cooler KG 550. Itu udah standar sih kalau bagi aku sih. KG 550 itu 550 watt 80 plus bronze ya. Ini harganya ada yang di 600.000. Nih 600.000 nih. 600.000 pas ini kayaknya. Aku sematin ya, 605.000. Abang pakein diskon free ongkir sama voucher aja. Terima jasa rakit nggak? Terima Bang Artoria. Kirim pesan aja di Discord. PSU berapa watt? Alia Versia 550 watt lah kalau udah harga segitu mah. Emang ada yang lebih bagus ya, lebih tinggi wattnya di harga 600.000 ke bawah. Saran aja cari casing lainnya yang udah ready di Indo. Biaya kargo mahal soalnya kalau USA biaya kargo 300.000 ke atas tergantung bobot dan ukuran. Thank you Bang Now untuk infonya. Sans 046 saran PC 4 juta pakai GTX 1050 Ti yang TDP-nya 75 watt. 4 juta GTX 1050 Ti. Aku punya GTX 1050 Ti. Tapi kita pasangnya sama i3 Gen 12 itu di 5,4 juta. Atau kalau pakai 5.500 itu juga sama di sekitar 5 jutaan. Nih, 5 juta. Paling ini.
Nih ya, 5 juta. Nggak bisa sih kalau 4 juta. 4 juta bisa, cuma nanti prosesornya mau kayak apa gitu. Ya, PSU 550 watt set keranjang di pojok kanan bawah Bang Alia. Itu ada PC cooler KG 550. Selo, Kak, saran komponen PC pakai AMD Ryzen 5 5600G. 5600G, 5600 GT ya. Koran yang G itu agak susah nyarinya. Ini di 4,5 juta. 4,5 juta. Ini silakan masuk aja ke sini. Cari tuh yang cocok dengan Abang. Itu nanti untuk linknya udah ada. Abang tinggal klik aja, nanti tinggal cekot payment aja. Thank you Bang Fonim. Tegar Kusuma Bang, saran PSU 550 watt yang bagus. Cek di pojok keranjang kanan bawah. Budget 600.000 itu udah paling bagus sih. Udah 80 plus bronze dan juga 550 watt. Mereknya juga bukan merek yang kaleng-kaleng lah. Dia merek PSU yang udah banyak dipakai sama orang-orang di Indonesia untuk PC build rakitan. PSU yang aku sering ketemu Acer AC550. Coba kita rekomendasiin juga untuk Acer AC550 ya. Ini 560 ribuan juga. Ini sedikit lebih murah, tapi kalau aku sih kebanyakan yang rakit PC di aku kasihnya PC cooler KG 550 gitu. Ya bebas sih, silahkan. Oh, udah full modular ya. Itu fitur keunggulannya. Buat main game RDR 2 kira-kira spek gimana Kak? Dan berapa kira-kira RDR 2? Minimum requirement game RDR 2. Minimum requirement RDR 2. 7 juta udah enak lah. Abang masuk ke spreadsheet aku aja, cari yang 7 juta di sini. Buat RDR 2 mah udah bagus, udah bisa. Dari merek Acer kataku bagus, soalnya juga ada barang laptop dari Acer. Kalau nama merek Kio aku nggak saranin. Iya, Kio aku juga beberapa pakai, cuman ada masalah lah untuk merek Kio-nya. Rakit PC 7 juta atau 10 juta? Terserah abang lah. Kenapa jadi tanya saya? Kalau ada budgetnya mah 20 juta udah bagus tuh, 50 juta bisa. Bang Fatir kebutuhannya buat apa dulu? Jan Muji, saran casing harga 600 ribuan yang airflow oke, cukup buat RTX 5070 selain akuarium. Kalau casing aku nggak bisa rekomend sih, soalnya banyak banget tipe casing gitu. Bang Zun Wuji, coba abang cari di sini aja nih. Kita ada wait. Casing aku biasanya nyarinya di sini. Di sini. Sorry. Di Enter Komputer. Kenapa aku kalau beli casingnya di Enter Komputer? Packingnya bagus banget. Asli. Dia tebel banget tuh. Bubble wrapnya dia nggak kurang-kurang. Tebel banget. Meskipun tanpa packing kayu ya. Tapi alhamdulillah aku selalu beli casing dari sini tuh. Memang dia packing yang paling bagus untuk casing tuh dari Enter Komputer. Ini aku nggak di-endorse ya. Tapi memang yang aku amati sendiri, untuk pembelian casing itu paling rapi pembungkusannya di Enter Komputer. Jadi kalau misalkan beli casing yang banyak ada tempered glassnya gitu tuh nggak terlalu khawatir ya kalau misalkan belinya di Enter Komputer dibandingkan dengan di toko lain. Aku udah buktiin sendiri teman-teman. Udah beberapa kali lah, aku kan suka rakit PC orang gitu dan aku beli casingnya selalu di Enter Komputer. Budget 600.000 pilihannya berarti di antara ini nih. 600.000. Nah, ini nih. Cooler Master Box atau casing iGo Dark Flash, cari ada di sini tuh yang harganya 600.000. 600 ribuan yang masuk di abang tuh yang mana? Cari yang bukan akuarium. Ada Deepcool CH160 tapi mini ITX ini ya. Gaming fan tuh akuarium. FSP ini bukan, ini casing mesh nih. Bisa digasin. Cube Gaming Atos. Nah, ini bisa. Gojek Bogor, SSD yang bagus apa ya bang? Punya dana 500.000, Adata bagus, Team Secret bagus. Yang penting jangan merek SSD yang abang kurang yakin kayak misalkan Venom RX atau kemudian Dahua, terus RX7 ya kayak gitu-gitu bang. Tegar 5.600 plus 6.600 PSU 550 watt cukup kayak cukup banget. Edo Wardana, i5 Gen 14 editing dan desain oke nggak bang? Apa ada opsi yang lebih baik? Intel aja bang.
Ya paling itu 5 Gen 14. Terus kalau buat editing, yang lebih penting menurut aku tuh VGA-nya, Bang. VGA-nya Abang pakai RTX aja. Jangan pakai yang AMD Radeon, karena untuk editing, streaming, untuk produktivitas ya itu lebih optimal di VGA-nya Nvidia, Bang Edo. Now RDR2 RAM 8 grafik low atau medium. Frontier AM5, saran buat game The Last of Us 2 kira-kira berapa? Spider-Man 2, The Last of Us 2 kira-kira berapa? Berapa Bang? 10, 12 juta, 15 juta? Tergantung budget sih. Abang mampunya berapa? Alia Versia, VGA ada budget 1,3 dong Bang. Punya segitu aja, niatnya buat main game FOMO kayak Delta Force, Suwa, Genshin dan lainnya, tidak bisa 60 fps. 1,3 juta kalau mau baru, 1,4 ya bisa ambil RX 580 itu baru, bergaransi dan agak gacha. Tapi kalau mau second bisa ambil 1050 Ti, 1060. Paling pilihannya gitu Bang Alia. Aku harus banyak belajar deh biar tahu tentang saran game bagus. Butuh berapa juta tapi sibuk SMK. Di sela-sela kesibukan kita sempatkan untuk belajar ya Bang Fonim ya. Selo butar-butar, komponen yang cocok buat i5 Gen 8. Ya motherboardnya cocokin. VGA-nya bisa ke GTX 1060 atau 1050 Ti. RAM-nya DDR4 ya, itu harus cocok gitu. Soketnya juga harus cocok. PSU-nya 550 watt lah. Itu nanti Abang bisa agak longgar gitu. Motherboard pakai H370. Sans 046. OS Windows yang bener itu yang harga berapa sih Bang? Kok ada yang ratusan, ada yang jutaan? Kurang paham nih kalau ini. Aku pernah nyoba yang 35 ribuan. Itu aman sampai sekarang tuh. Itu ada di PC di belakang aku. Gitu. Kurang paham ya. Tapi yang ori itu kayaknya yang mahal tuh. Dan itu aku nggak bisa komen lebih jauh ya karena aku nggak paham. Dari ASRock kalau graphics card ya itu tadi ya Bang Fonim ya. Basyori Alwi RTX setara RX 6500 apa Bang dari segi harga dan performa? Yang performa 3050 yang 8 GB kali ya. 3050 yang 8 GB meskipun untuk performa gaming lebih bagus RX 6600, tetapi kalau harganya di sekitaran itu 3050 yang 8 GB. Tegar. Jadi kalau live streaming bagus RTX ya, lebih atau setara 6600, RTX berapa? 3060 itu lebih bagus daripada 6600. RTX 3060 Bang Tegar. 1,8 sampai 4 juta. Ya. Tapi Ryzen 5 7600 cek dipakai nugas sama render aman ke Bang? Nugas sama render aman. Emangnya rendernya pakai software apa? Aplikasi apa? Blender? Artoria SSD NVMe tim rekomend nggak? Rekomend dong. Tim kemudian apa lagi tuh? Clef ya itu rekomend. Tim Clef itu banyak dipakai, banyak yang beli dan ratingnya bagus. Pengen Intel Ultra 5 series tapi pas hunting komponennya mahal kali. Iya, motherboardnya mahal kayak gitu. Ryzen 5 5600G, ASRock B450, FSP 550, Tim GeForce 3200 MHz, 16 GB, HDD 1 TB, ASRock Radeon X 6 Challenger. Kira-kira udah betul ya, udah betul Bang Mart. Kalau boleh kasih saran motherboardnya ke B550. Cuman saran aja sih kalau budgetnya ada ke B550. Marcel Bang 8600G buat early build oke gak ya? Ke depan mau upgrade nggak? Mau pakai VGA nggak? Kalau mau pakai VGA buat gaming, buat streaming dan lain-lain, kayaknya 8600G aku kurang apa ya? Kurang rekomendasikan gitu. 8600G. Lebih baik malah bagus ambil iya ya. Ambil 8700F sama VGA jadul yang murah buat display dulu aja gitu. Mungkin kayak gitu Bang Marcel. Untuk iGPU-nya 8000 series aku kurang rekomendasikan sih. Bang Alia, oh ya Bang mau tanya, waktu itu aku rakit PC mau bawa 10 ASRock. Nah pas ku pasang i3 Gen 7 gak mau nyala. Minta konsul ke toko dan katanya gak support Gen 7. Memang hanya 10 ASRock gak semua support Gen 7. ASRock H110M.
Support 7 dan 6. Ini support kok. Gen 7, Gen 6, Gen 8 support kok. Support nih Bang Alia nih. Gen 6, Gen 7. Oh, sorry, Gen 8-nya nggak ada nih. Gen 6, Gen 7. Tapi kalau Abang tadi tanya pakai Gen 7, support nih. Gen 6 dan Gen 7. Soket 1151. Oh gitu ya Bang. Oke lah, oke. Bang Marcel, hai. 3060 6600 prefer mana Bang? Kalau aku 3060. 3060 ya. Jelas lah 3060. Hai Bang Nine Eyes Artoria, Ryzen 5 5600K digoreng emang kenapa? Kurang banget tuh kalau misalkan goreng emang goreng ya. Tapi kalau harganya naik ya. Kalau di Indonesia itu gimana ya? Harganya banyak digoreng sampai gosong tuh. Support kok itu batas maksimum di 110. Iya, support Bang Ponim. Ryzen 5 5200K digoreng karena lumayan laku buat pasar Indo. Emot ketawa. Cuman gak tahu juga, aku gak banyak belajar, jadi pengetahuan kadang benar kadang salah. Itu aku search juga ke. Tapi ini udah di website resminya Acerok tuh. Harusnya sih bisa. Tapi disuruh ganti pakai Mobo ECS, makanya bingung. Bisa pakai Mobo ECS. Better sih ambil Mobonya Acerok, kayaknya lebih bagus daripada ECS. Marcel bingung sih sebenarnya Bang, karena takut gacha kalau beli Vega Second Mobit AM5, soalnya pakai Acerok B65 Pro XTD bagus tuh motherboards. B65 Pro XTD kalau dipakein 8600K kayaknya mubazir ya. PCIe 5-nya nggak kepake. Jadi 8600K aku kurang rekomen ya Bang Marcel. Ya gitulah, sama kayak HP. Iya. Busro Alwi, Bang Mobo ngaruh gede gak sih Bang? Kayak milih seri B atau seri H? Sesuaiin aja dengan prosesornya. Kalau dari Intel ya, kalau Intel chipset yang paling rendah kan seri H. Abang kalau pakai i3, i5 boleh lah pakai seri H. Tapi kalau butuh fitur kayak OC prosesor, OC RAM kayak gitu ya, ambil yang B. Ngaruh ke fitur, betul tuh, fitur OC, fitur-fitur lainnya lah. Bang, kalau beli CPU mending beli yang satu box atau beli yang tray? Kalau budgetnya terbatas beli yang tray aja, lebih hemat, nanti sisa uangnya daripada beli box bisa dipakai buat beli cooler yang lebih proper. Itu jangan pakai stok cooler ya, karena selama ini aku selalu tidak merekomendasikan untuk pakai cooler bawaan. Jelek soalnya cooler bawaan, performanya jelek banget, ampas. Basuri Alwi, makasih Bang, sama-sama Bang Alwi. Bang Edo, seri Mobo Intel itu HB terus Z bukan? Betul Bang Edo, HBZ. Kalau dari AMD itu A, B, dan X. Kalau teri garansinya cuma 1 tahun, kalau box garansinya 3 tahun walaupun harga lebih mahal. Kalau Intel kayak gitu, tapi kalau AMD sama sih. Kebanyakan AMD itu sama. Tapi kalau Intel ada yang 1 tahun, ada yang 3 tahun. Kalau AMD juga bisa milih tuh. Tray itu bisa milih yang 1 tahun atau bisa milih yang 3 tahun. Aku lihat di marketplace ada yang jual kayak gitu. Tapi menurutku kalau prosesor itu komponen yang paling jarang rusak nggak sih teman-teman? Aku paling jarang menjumpai ada komponen rusak kayak gitu loh. Gak jadi akhirnya minta kembaliin dana karena pas minta ditukar di luar Shopee dan udah sampai tokonya nggak dikirim-kirim sampai 1 minggu. Jadinya beli Mobo 10M VNM. Bisa buat Gen 6 789. Bang Mart, saranin CPU cooler yang bagus Bang. Budgetnya berapa? Budgetnya berapa Bang Mart? Untuk ngehandle prosesor apa Bang Mart? Marcel, makasih Bang, sama-sama Bang Marcel. Artoria, Bang, harga komponen PC di Tokped sama Shopee kok beda jauh ya, padahal tokonya sama. Iya, lebih murah di Tokped nggak sih? Aku ngecek kok kayak lebih murah di Tokped gitu ya. Iya, budget berapa? Budget berapa Bang March? Iwan Muslim, Bang, kenapa laptop sering harganya mahal daripada PC dengan spek yang sama? Karena laptop udah
lengkap, ada keyboardnya, ada trackpadnya, ada monitornya. Terus dia juga punya keunggulan. Pokoknya jangan dibandingin lah antara laptop sama PC. Jelas beda segmen ya. Kalau laptop udah lengkap, udah siap pakai, ada webcamnya juga. Dan dia bisa dibawa kemana-mana. Nggak harus nyolok listrik terus, Bang Iwan. Tapi dengan harga yang sama, artinya dengan harga yang sama, abang kalau mau beli antara PC dan laptop dengan harga yang sama, dapat spek yang lebih bagus di PC. Karena PC harus nyolok listrik terus, nggak bisa dibawa kemana-mana. Kemudian, apa tadi? Belum lengkap, belum ada monitornya, belum ada keyboard, mouse-nya, belum ada, speakernya juga belum ada. Ya jangan dibandingin lah antara PC dan laptop, itu udah beda soalnya. Wajar kalau laptop lebih mahal ya. Karena biaya potong Shopee lebih gede bang buat toko. Oh gitu ya. Jadi tokonya naikin harganya gitu ya. Masuk akal sih Bang Marcel. Lah di gue malah murah di Shopee. Berarti abang punya voucher. Ya kan? Punya voucher, punya diskon segala macam. Pokoknya kita sebagai konsumen itu manfaatin aja tuh voucher-voucher itu. Kita pilih, cari di toko ini, toko itu, cari yang paling murah gitu. Cari yang paling murah. Kita sebagai konsumen harus pintar-pintar beli. Common Chess, saran PC 4 juta. 4 juta pakai 5600 G sih. Masuk aja ke spreadsheet aku di sini. Ini ada 3 juta, 4 juta. Iya, buat abang Common Chess. Masuk ke spreadsheet ya, linknya ada di deskripsi video ini. Sun 046, kenapa mobile seri B dari AMD lebih murah rata-rata dari seri B Intel? Bener gak bang? Iya, rata-rata kayak gitu. Mau motherboard itu memang lebih terjangkau di motherboardnya AMD. Bang Marcel biasanya lebih murah di Shopee karena voucher, betul. Bang Nau, kenapa Tokopedia lebih murah? Karena market lebih ramai di Oren. Di Oren juga dari biaya admin toko dan lain lebih mahal. Masuk akal. Budget under 350 buat AMD Ryzen 5. 350 bisa ambil cooler dual tower ya. Cooler. $350 belum dual tower, deng. 350 abang paling dapatnya ini. PC cooler K6, dia 6 heat pipe dan fan 12 cm. Paling pilihannya ini bang, 341.000. 6 heat pipe, desainnya udah cukup oke. PC cooler K6. Aku masukin ke keranjang ya buat abang Mart. Bang Mart, PC cooler K6. $345.000. Gasin. Ya, ini aku sematin. PC cooler K6. Aku sematin ini buat Bang Mart ya. Oke bang. Alia, kalau monitor mentok di HD tapi maksa pakai resolusi 2K, bakal bermasalah gak bang? Jangan lakuin itu. Kenapa? Monitor Bang Ali itu kan cuma bisa nampilin HD. Abang main di 2K percuma. Malah ngebebanin kerja GPU doang gitu. Mainin di SD aja. Kalau FPS-nya mentok di 60 ya dibatasin ke 60 aja. Karena meskipun Vega PC abang itu mampu ngeluarin sampai 4K bahkan, tapi kalau monitornya SD itu namanya bottleneck. Bottlenecknya di monitor. Gitu Bang Alia. PCP yang ada iGPU-nya budget 750, 1 juta. i3 12100. 10.100. Tray ya. Bang Alwi bang, patch wajib baru apa bang? Wajib baru PSU, nomor 1 PSU. PSU wajib baru Bang Alwi ya, jangan beli second PSU. Common Chess, makasih bang, sama-sama bang Kaman. Cooler yang cocok pakai Olympus Gamma A40. Olympus Gamma A40 dari Bang Fonim udah dikasih rekomend. Under 300 malah, tapi kalau nggak mau aku cari lagi dah bentar. Olympus Gamma A40 boleh tuh. Coba kita cek di marketplace ya. Olympus Gamma A40. Kita coba lihat dia pakai heat pipe berapa. Jangan di sini. Iya di sini aja.
Ini cuma 250 ribuan, dia masih pakai 4 heat pipe. Nih, heat pipe-nya 4. Better ini yang PC cooler K6, dia 6 heat pipe, teman-teman. Robux, Bang mau tanya, mending AMD Ryzen 5 8600K atau Ryzen 7 8700F? Abang pakai VGA nggak? Kalau nggak pakai VGA, ambil yang 8600K, dia udah GPU-nya. Tapi kalau abang pakai VGA, ambil Ryzen 7 8700F. Atau kalau boleh aku kasih saran, lebih baik ke Ryzen 5 7500F buat gaming lebih oke. Bang, saran HP biar buka aplikasi terberat Shopee gak lemot. Upgrade HP-nya bang. Shopee itu ya berat ya ternyata ya Shopee. Kayaknya labil sama kayak saya. Sabar. Oke bang, makasih informasinya. Sama-sama bang Alia. Oke bang, makasih. Marcel, pengen Ryzen 7 sama 9060 XT tapi agak over budget. 9060 XT yang 8GB mungkin kalau abang mau, tapi kurang rekomend sih. Mau tanya tapi bentar, mau subscribe dulu. Thank you Bang Kimberly udah subscribe ya. Bang Fonim, jelas Ryzen 7 8700 lebih bagus, betul, daripada 8600 ya. Cuman dia punya VGA apa enggak gitu. Kalau dia nggak punya VGA, PC-nya nggak bisa nampil layarnya. Karena 8700F dia nggak ada iGPU, dia butuh VGA tambahan. Baru Bucks rekomend VGA-nya Bang. 8700F pakai 5060 itu udah cukup ya. 5060 kalau buat editing streaming udah bagus. Tapi kalau buat gaming doang mah 9060 XT. 9060 XT. Di harga berapa Rubax? Ya. Dia karena nggak nyebelin harga, aku kasih rekomendasi itu. Nanggung Bang 8GB mah iya. Lebih baik yang 16GB. Cuman itu kan budgetnya harus nambah lagi. Bang Bazet, selamat datang Bang Bazet. Selamat datang bergabung kembali. Lama nggak nongol nih Bang Bazet. Kemana aja Bang? Shopee berat karena ada auto video sama live gak jelas, plus banyak hal-hal yang nggak perlu kayak mini games. Ya, banyak fitur. Semakin banyak fitur, aplikasi akan semakin berat. Aku baru ngeh, Bang Baset itu ternyata gambarnya gambar ayam bukan sih Bang? Profilnya gambar ayam bukan sih? Bang Kimberly, Asus Prime B550MA Wi-Fi AM4, PSUX PG Pylon, gimana Bang menurut Abang? Bagus lah. Pakai prosesor apa? Pakai VGA apa, Bang Kimberly? Farid Adrian, lebih bagus yang heatmap-nya 6 atau 4? Yang 6 lah. Yang 6. Kok 6 kayak gini? 6. 6 tuh kayak gini ya. 6 heat pipe otomatis dia bisa menghandle panas lebih bagus lagi, menyebarkan panas lebih bagus, prosesor lebih cepat dingin gitu. Masih sih aplikasi Shopee berat, aneh-aneh aja Bang. Abang mungkin pakai HP bagus jadi nggak ngerasain, tapi kalau abang pakai HP kentang, ngerasain tuh gimana beratnya si aplikasi Shopee. Shopee malahan ada Shopee Coin, bisa turunin harga mahal. Jadi fiturnya buat itu ya, biar haknya bisa lebih murah ya. Malin Kundang, Bang, iGPU Thunderbolt 4 apa stabil buat main game? Belum pernah nyoba aku main game pakai GPU yang dicolok pakai Thunderbolt. Tapi kayaknya sih stabil-stabil aja kan. Cuman aku nggak bisa komen lebih jauh karena belum pernah nyoba. Berat Bang, aku aja pakai HP prosesor Helio G100 aja kadang nggak kuat. Helio G100 ya, prosesor HP sejuta umat. Waduh, saya jadi ingat, iya gambar ayam, monokrom, no RGB. Iya Bang Budget. Baskrit, RTX 5070 Ti atau RX 5070 XT? Kebutuhannya buat apa Bang Backstreet? Bang Backstreet kalau streaming rendering buat software produktivitasnya 5070 Ti lah. Tapi kalau untuk gaming doang mah ambil aja yang 9070 XT yang 16GB ya. Bang Backstreet. Tapi kalau aku disuruh milih ya aku RTX-nya karena aku butuh buat streamingnya, butuh encodingnya lebih bagus, ngedit video, ekspor video, ngedit di Premiere. Aku lebih pilih RTX 5070 Ti. Kimberly, RX 580 bisa gak Bang ini? Aku mau upgrade tapi masih pengen pakai RX 580, bisa gak Bang? Bisa dong. Bisa-bisa aja.
Bang Men, rekomendasi buat monitor OLED murah kira-kira apa? Monitor OLED ya? Monitor OLED aku belum bisa kasih rekomendasi, kurang paham tuh, kurang update harga monitor. Bang Min. Marcel, Prosi AM5 paling budget apa bang? Ryzen 5 7500F. Ryzen 5 7500F ini paling budget nih 2,4 juta. Ya, 2,4 juta paling budget ya ini. Udah DDR5 dari AMD. Alia, aplikasi Shopee apa TikTok emang agak berat, walau lebih berat di Shopee. Lebih berat Shopee menurutku ya daripada TikTok. Bang Sans, aku aja masih pakai HP yang Mediatek Helio P35. Gimana tuh? Bisa buat buka Shopee berapa menit? Kimberly, XPG ARGB double series DDR4 Ryzen 5 5500 Ti untuk lanjut upgrade. Bang Kimberly, ya, bisa lah pakai 580. Cuman nanti upgrade kedepannya saran di upgrade VGA-nya ke depan. 5070 jelas lebih bagus dan rendering, tapi cuman gaming doang ya udah 9070 XT. Kalau soal monitor coba ke Om Kutang aja, dia juga sering bawa brand masuk Indo. Betul tuh. Aku juga kalau misalkan mau lihat monitor, lihatnya ke channelnya GTID ya, di Om Kutang. GTID nama channelnya. Pakai RX 580 buat sementara, ke depan mau beli RX 6600 V3 yang Asus. Cakep Bang Kimberly. Mudah-mudahan segera kebeli ya, segera kebeli VGA-nya dan abang bisa lebih enak untuk main PC-nya buat gaming ataupun yang lainnya. Ada rekomend nggak bang keyboard 100% sama mouse di budget 300k-an? Rp300.000 buat udah sama mouse maksudnya. Kayaknya agak susah nyarinya bang. Kalau untuk yang 100% abang kalau nggak ada masalah mah ambil yang keyboard membran aja. Keyboard membran bang paling. $580 banyak gacha. Hati-hati aja. Betul. Backstreet ini kan pajak masuk barang 0%. Kira-kira bakal ngaruh gak ke hardware PC? Kemungkinan iya. Cuman ngaruh pasti atau enggaknya aku nggak tahu. Cooler prosesornya bisa pakai Jonesbot CR1200 bisa gak bang? CR1200? Enggak. Aku nggak rekomen ya. Dia cuma 2 heat pipe. Minimal abang Paladin X400 lah bang Kimberly. Kan udah pakai, tadi bang Kimberly pakai apa tuh namanya? 5600 ya, 5600 buat Bang Kimberly pakai ini nih. Paladin EX 400. Dia di 250 ribuan udah yang paling murah sih. Ini kok ada data. Paladin EX 400. Ya, 200 ribuan. Ini udah yang paling murah. Buat Bang Kimberly, coba cek di pojok kanan bawah di keranjang. Ya, itu minimal lah. Jangan pakai CR1200. Dia fan-nya 9 cm dan heat pipe-nya cuma 2 biji. Kurang. Aku pernah pakai CR1400 aja yang 4 heat pipe buat nge-handle i3 Gen 12 aja masih panas. Makanya aku ganti ke Deepcool AG400 yang 4 heat pipe dan udah 12 cm fan-nya, lebih luas. Itu baru bagus, 4 heat pipe minimal ya, dan fan 12 cm. Jangan pakai CR1200 bang, nggak rekomen. Aguno Ryzen 9 7900 tanpa GPU, apakah bisa browsing lancar jaya? 7900 udah ada iGPU-nya belum ya? 7900 coba cek. Udah ada GPU-nya, udah ada. Lancar sih kalau buat stream apa? Browsing doang mah lancar Bang Aguno.
Tapi ke depan kalau buat main game tambahin VGA pasti ya. Nggak bisa nggak ditambahin VGA. Mana tadi? Nah, nih bisa lancar dan tanpa VGA juga udah bisa jalan. 300k keyboard ya, ambil Vortex 75%, tapi paling worth it. Nyarinya yang 100% ya bang ya. Maksudnya 600k, jadi masing-masing 300k. Oh, masing-masing 300k tuh dikasih saran sama Bang Bazet ya. Dudi, halo Bang Dudi. Bang Evan, saran full set PC 15 juta. 15 juta full set sama monitor juga. Abang masuk ke sini aja, Bang Evan. Masuk ke spreadsheet-nya aku aja. Linknya ada di kolom deskripsi. Abang cari yang 11 sampai 15 juta. Di sini udah ada semuanya. Yang ARGB gak Bang? Kalau Paladin tuh black. Yang ARGB ada. Yang ARGB ada sih. Yang black ada, yang ARGB ada. Silakan lah, disesuaikan dengan selera aja. Halo Bang Yusni, kalau CPU cooler yang cocok dengan soket AMD A4 apa ya Bang? Under 400k paling Paladin RX 400 bisakah? Bisa, itu cuman 290 ribuan. Kalau mau pakai yang performnya lebih bagus, ambil PC cooler K6. Itu sama-sama dari PC cooler kan? Paladin kan jadi PC cooler juga. Aguno, makasih Bang, sama-sama Bang Aguno. Yusni Fami, Bang, prosi buat main game bagus Ryzen atau Intel menurut Abang? Buat main game dua-duanya bagus lah ya. Dua-duanya bagus, antara Intel dan AMD mah nggak ada masalah, nggak ada soal buat aku kalau buat main game. Tapi yang jelas pengaruh itu VGA-nya, Bang. VGA-nya kalau cuma pure main game doang dengan harga yang lebih murah, aku saranin Abang ambil VGA-nya AMD Radeon. Agak susah aku nyari yang 100%, yang C1 apa? Yang 100% kalau yang membran banyak. Coba. Keyboard mechanical ya. Mechanical 100%. Buat Bang siapa tadi yang nanya ya? Abang Alia. 400.000. Paling ini sih dari mana nih? Mereknya apa nih? K8. Tapi ini 400.000 Bang. Switchnya pakai apa dia? Di switchnya pakai apa nih? Oh, nggak ada ditulis ya switchnya pakai apa? Apa di sini ada ya? Nggak tahu lah. Untuk keyboard aku kurang paham. Aku pakai keyboard murah doang soalnya. No, 15 juta full set, saranku rakit PC ambil budget 9 sampai 11 juta, sisanya buat monitor dan lain-lain. Betul tuh Bang No ya. Betul tuh Bang No. Masuk ke spreadsheet-nya aku aja di sini nih. Nah, linknya di mana Bang? Linknya ada di kolom deskripsi. Dudi, Bang, CPU Core 2 Duo. Kalau main GTA San Andreas atau YouTubean bisa nggak Bang? Dan udah berapa bit? Belum pernah nyoba tuh Core 2 Duo Bang. Abang mau rakit baru kah? Janganlah, jangan pakai Core 2 Duo. Minimal banget i3 Gen 3 atau i5 Gen 3 itu minimal banget tuh. Yang ngaruh itu budgetnya. Rexus Legionnaire. PC cooler Paladin X100 ini ya Bang namanya. Baru aku masukin note. Iya Bang. PC cooler Paladin X100. Jangan pakai Jonesbo CR1200. Serius jangan. Komponen dari kita menurut Abang bagus nggak? Menurut aku sih bagus-bagus aja ya. Abang mau cari apa dulu? Coolernya ada yang air cooler kayak gini aku pakai nih.
Dia 6 heat pipe. Ini adem banget serius ini. 6 heat pipe. 3 juta buat gaming bang, saran. Nah, 3 juta buat gaming ya. Gamenya gaming ringan aja ya. Masuk ke spreadsheet di sini nih. Pakai Ryzen 5 3400G di 3.300.000. Linknya di mana bang? Linknya ada di deskripsi. Masuk aja. Zaki official, saranku kalau keyboard beli di Gamen. Ada yang 100% untuk harganya juga lumayan murah. Oh Gamen. Oh iya baru ingat tuh Gamen. Gamen Titan ya. 100%. Keyboard, oh kok Amen sih? Gayanya mana? Gamen Titan. Ini dia nih. Gamen Titan 7. Nih. 100% layoutnya 94 keys dan 260.000. Oh iya. Malam semua malam Bang Brian Adam. Kayaknya harus bikin bot link daftar pilihan aktivasi sesuai budget Bang. Iya deh kayaknya. Gimana caranya tuh Bang? Nah, kasih tahu dong. Bisa bikin bot ya. Nanti aku cari tahu lah. Coba Abang Nau kasih tahu dulu caranya gimana. Biar aku gak repot jawabin satu-satu. Pakai XPG Pilon 550 Ron bisa kan Bang? Bisa. Kimberly bisa Bang. Kimberly tadi yang mana ya? Lupa. Oh 5.600 sama RX 580 bisa dong. 550 lah udah aman, udah bisa. Soalnya aku mau rakit PC termurah pakai Core 2 Duo. Website buat Abang sendiri yang mana? Aku nggak bikin website, ini aku pakai spreadsheet. Linknya di deskripsi. Ini punyanya Google lah, bukan buatan aku. Ini punya Google. Gamen worth it banget ya, budget menengah betul. Ternyata ya, aku lupa Gamen. Gamen Titan sekarang ternyata udah sampai Gamen Titan 7. Rekomen sih ini untuk 260.000 mekanikal ya. Cuman ya itu fiturnya terbatas lah. Dia like-nya RGB doang, nggak bisa diganti satu-satu. Kalau soal bot saya kurang tahu juga. Nanti aku coba cari tahu lah setelah ini selesai. Bang Kimberly, siap, makasih Bang, sama-sama Bang Kimberly. Monitor 1 jutaan, ambil Xiaomi G24i. Ada di pojok kanan bawah di keranjang ya. Xiaomi G24i. Itu 1,4 juta udah 1080p 1080p ya. Dan udah 180 Hz. Itu paling enak buat gaming di harga 1,4 juta udah 180 Hz. Bang Hamstor. Dudi, saranin casing PC 100.000. Paling PC casing bekas tuh 100.000. Casing bekas ya Bang ya. Casing PC bekas. Cek harga Cooler Master ASK620. Ini yang cari casing 100.000-an ya. Ini ada kayak gini, baru kah ini? Casing mahal banget tapi bagus, 95.000. Ya aku belum pernah nyoba lah casing-casing yang kayak gini. Apa tadi? Cooler Master SK620. Oh, keyboard di 350 ribuan. Ini terjual 20 biji, banyak nih. Oke, buat kirain casing 350 ribuan Bang Wahyu, Bang Raka Wahyu. Apakah bagus keyboard itu? Kurang tahu ya, aku belum pernah nyoba. Tapi untuk harganya 350.000, mereknya dari Cooler Master, ya mungkin bagus mungkin ya. Cuman di sini udah terjual 25 pieces. Ulasannya coba kita cek ya. Dari teman dalam keadaan baik, trust seller, ya mungkin bagus ya. Ah ini ada yang bintang 1 nih. Kualitas barang bermasalah, tidak lengkap, salah kirim, kemasan tidak aman. Aku belum pernah nyoba Bang Raka. Dudi, oke Bang Ibrahim.
Akhirnya tahu kenapa VGA aku jalan di PCIe 5 bukan 16. Kenapa? Karena CPU LAN-nya kepake buat 2 SSD. Solusi bisa pindahin satu SSD ke bawah biar pakai LAN chipset, tapi bedanya cuma 1-3%. Ya karena PCIe-nya dibagi-bagi ya. Nah, Abang udah ketemu masalahnya tuh. Bisa sharing-sharing di sini. Kalau pakai SSD banyak akan pengaruh ke performa VGA-nya. Buat low budget, ambil aja seri Intel Gen 3 atau 4. Ya jangan Core 2 Duo lah. Ambil Gen 3 itu udah murah banget loh. i3 Gen 3 berapa sih harganya sekarang? Core i3 Gen 3 Gen 3 3120. Nih 60.000. Itu Gen 2 sih. 60.000. Ini Gen 4 aja tuh 80.000 loh. Ini Gen 4 loh. Masa Core Duo seharga nasi padang, nanti jangan-jangan harga prosesornya. Kalau yang 100.000 paling nemu yang spek warnet sih casingnya. Betul. Kimberly, PC ku saat ini pakai H81 Intel i5 4 Gen 4. Cooler Jones buat CR900 Vega RX 580 RAM 16GB dual channel. Aku rakit PC plus nyari part-partnya. Oh, Bang Kimberly mau upgrade ya, mudah-mudahan segera kebeli lah Bang Kimberly. Segera kebeli, bisa rakit PC udah DDR5 dan saat proses rakitnya nggak ada masalah. PSU Furion kurang rekomendasi ya Bang ya, cuman untuk speknya Abang sih udah cukup lah. Karena pakai i5 Gen 4 ya, Gen lama, dan udah cukup lah untuk Gen lama mah nggak ada masalah. Pakai PSU Furion pun. Kalau PSU Deepcool bagus tuh, Deepcool PF ya. Dan banyak sih untuk PSU yang harganya segituan, bisa ada di PC Cooler, ada PC Cooler seri KG, ada Acer juga gitu ya. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing aja, Bang Mono. Disesuaikan dengan budgetnya, dengan kebutuhan gitu. Oke teman-teman, ini udah jam 10:30, hampir jam 11, dan kita udah live streaming selama hampir 2 jam. Saatnya kita akhiri mungkin ya, kita sambung lagi besok lagi, kita ngobrol lagi sambil kita kerja lagi, ngumpulin uang lagi buat PC impian kita. Dan mudah-mudahan segera terwujud lah PC-nya. Kalau udah terwujud mah kita bisa enak nanti ngapain aja di depan PC itu bisa. Like PC terakhir teman plus bingung install Windows 10. Install Windows 10 malah gampang menurutku ya. Cek aja tutorialnya di YouTube, udah banyak banget. Bang Raka, rekomendasi GPU varian tertinggi performa untuk 1230 V3. Alia Verisa, keyboard switch rusak bisa digantikan ya Bang? Keyboard M71 klasik. Tergantung keyboardnya sih. Kalau keyboardnya tuh bisa dilepas pasang, bisa diganti. Ini dilepas keycapnya, terus dilepas juga switchnya, diganti. Bisa, aman. Bang Raka, Bang Alia, Bang Kimberly, Mono, dan Zaki dan Official. Zaki dan Official. Ini yang nggak datang malam ini kayaknya Bang Kejas tuh. Bang Kejas malam ini nggak datang. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita sambung di live streaming berikutnya teman-teman. Ini udah malam banget. Selamat beristirahat. Selamat beristirahat. Makasih Bang, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat untuk teman-teman juga. Jaga kesehatan, jangan lupa makan malam. Besok bangun pagi, lanjut aktivitas, yang ke sekolah, yang berangkat kerja, ke kantor, dan lain sebagainya. Pokoknya jaga kesehatan, jangan sampai sakit, biar PC kita segera terakit. Terima kasih kembali pada akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.